Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di dunia virtual di aplikasi YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami akan memberikan materi atau topik bahasan tentang peran teman sebaya dalam pengembangan karir. Bidang bimbingan karir, jenis layanan informasi. Tujuan dari layanan adalah agar siswa dapat mencapai kematangan karir. Baiklah, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan materi peran teman sebaya dalam pengembangan karir. Untuk mencapai karir hanyalah sekian faktor yang mempengaruhinya, baik positif maupun negatif. Salah satu faktor tersebut adalah peranan lingkungan. Peranan lingkungannya ada terbagi dua, yaitu peran teman sebaya dan pengembangan karir. Peran teman sebaya adalah peran upaya individu untuk mengembangkan karirnya melalui peran atau campur tangan dari teman sebaya. Adapun upaya individu untuk mengembangkan karirnya antara lain sebagai berikut, yaitu peran positif. Ada peran positif dan ada peran negatif. Di antara peran positif antara lain memberikan informasi yang kita perlukan. Jadi peran teman sebaya adalah yang pertama, yang A adalah memberikan informasi yang kita perlukan. Kadang kita butuh informasi, tapi dari teman kita bisa mendapatkan informasi tentang karir yang kita butuhkan. Dan B, memberikan motivasi, dorongan untuk belajar. Jadi teman juga bisa turut andil dalam memberikan motivasi atau dorongan kita dalam belajar untuk mencapai pengembangan karir kita. Selanjutnya C, yaitu teman juga dapat bertukar pikiran untuk menambah wawasan. Jadi posisi teman di sini bisa menambah ilmu, menambah wawasan dan pengalaman. Selanjutnya yang D, teman juga sebagai bisa memberikan hiburan jika kita perasaan kita sedih atau galau atau dan lainnya. Nah, teman kita membantu dan menghibur kita. Selanjutnya teman juga bisa menegur kita jika kita salah atau kurang dari jalur yang kita inginkan. Selanjutnya teman juga kadang selalu ada saat kita membutuhkan. Dan G, kadang teman selalu memaafkan kesalahan kita. Teman yang sejati adalah teman yang menegur kita dan peduli saat kita ada, saat kita membutuhkan, dan selalu memaafkan kesalahan yang telah kita buat. Itu adalah peran dari positif dalam pengembangan karir oleh teman sebaya. Selanjutnya peran negatif dari teman sebaya, diantaranya teman kadang suka memaksakan kehendaknya. Kadang teman suka memaksakan kehendak. Selanjutnya teman juga ada kalanya suka mengganggu saat kita sedang belajar. Ini ada teman yang suka desain atau apa ya, mengganggu kita saat sedang belajar. Kemudian peran negatif diantaranya mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Ini adalah teman suka mengajak kita melakukan hal yang dilarang. Otomatis kalau kita berpikir, maka kita akan menolak dengan alasan agar dia tidak tersinggung.
Nah, ini bakal menjerumuskan kita. Selanjutnya, teman juga memusuhi siapa saja yang tidak mau menuruti keinginannya. Ada karakter teman seperti ini, lebih baik kita menghindar darinya ini. Kemudian ada juga teman suka mencari kesalahan orang lain. Ini peran negatif dari teman sebaya. Dan masih banyak lagi pengaruh dan peranan dari teman sebaya. Sebagai manusia yang sempurna dengan bekal akal pikiran, dengan penuh kecerdasan, banyak cara yang dapat kita lakukan untuk dapat memilih teman. Antara lain, kita harus mau belajar dari pengalaman orang lain, membaca buku, media, internet atau yang lainnya, kemudian mendengarkan berita di TV dan radio atau dan lain sebagai media yang lainnya. Oleh sebab itu akan lebih baik jika kita memiliki teman berdasarkan pengalaman hidup yang kita peroleh dari lingkungan sekitar kita, agar kita tidak mudah terpengaruh dengan peran negatif teman sebaya. Kita harus memiliki pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak goyah, dan pribadi yang cerdas dalam berpikir dan bertindak, serta memikirkan dampak rugi dari pergaulan kita tersebut, memikirkan apakah ini baik ataukah ini buruk. Selanjutnya, pengembangan karir. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir, yaitu yang A, kita harus mampu mengenali diri sendiri. Nah, kita juga harus mengetahui kelebihan atau kelemahan diri kita, kemudian mengenali lingkungan di sekitar kita, agar kita bisa mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Selanjutnya, yang B, menentukan tujuan. Dalam pengembangan karir, kita harus menentukan tujuan. Mengerjakan suatu pekerjaan tanpa adanya tujuan adalah perbuatan yang sia-sia, maka pekerjaan kita tersebut tidak bermanfaat. Oleh sebab itu kita harus menentukan tujuan atau target untuk pengembangan karir kita. Selanjutnya yang C, setelah kita menentukan tujuan, kita menentukan langkah atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menentukan apa yang kita lakukan adalah hal yang penting, karena hal itu akan memandu kita untuk berjalan lebih terarah, lebih teratur, lebih cepat dalam mencapai tujuan. Jadi menentukan langkah ini sebagai pedoman atau acuan kita dalam mencapai pengembangan karir. Selanjutnya, berdisiplin. Nah, segala sesuatu memang harus dimulai dengan kedisiplinan. Kita harus penuh dengan kedisiplinan, ketepatan pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang E, selalu waspada terhadap perilaku teman sebaya, karena bagi remaja teman adalah segalanya, kadang bahkan melebihi dari pada hubungannya dengan keluarga. Oleh sebab itu remaja harus mencerna dan berpikir, jangan terlalu percaya kepada teman. Kita harus berpikir mana positif dan mana yang negatif. Remaja merupakan pribadi yang stabil, sebab itu mereka cenderung berteman dengan sekelompok teman sebayanya, walaupun remaja tersebut belum memahami betul perilaku temannya tersebut. Oleh sebab itu remaja perlu mengetahui dan memahami pergaulan yang baik di luar rumah dengan teman sebaya, baik teman pria ataupun wanita. Untuk itu sebagai remaja harus mampu memahami
perannya sebagai pria atau wanita yang wajar, sehingga dalam pergaulannya remaja tersebut tidak mengalami hambatan-hambatan yang lebih banyak. Beberapa contoh pemanfaatan kegiatan di luar rumah diantaranya adalah yang paling bermanfaat adalah karir antara lain mengajar masjid, menjadi tutor, PPA, atau mengikuti pengajian atau kegiatan keagamaan lainnya, atau kegiatan olahraga atau karantina di desa atau kelurahan tempat kalian berada. Untuk memanfaatkan hubungan dengan sebaya baik pria maupun wanita, hendaknya harus dapat bersikap santun, lebih ramah, toleransi, ikhlas, membantu teman, saling mengingatkan jika terdapat kesalahan, dan tidak sombong jika berprestasi, dan tidak pula rendah diri jika kita gagal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan karir baik pria maupun wanita. Diantaranya adalah 1. Menentukan karir perlu memahami kemampuan baik bakat dan minatnya. Jadi dalam menentukan karir kita harus menentukan bakat, minat, atau kecenderungan kita terhadap bakat dan minat tersebut, agar kita bisa lebih enjoy, lebih senang dalam mencapai karir yang kita inginkan. Dan selanjutnya persahabatan itu penting, karena tanpa teman kita tidak bisa bertukar pikiran, tidak bisa curhat, tidak bisa kita sharing. Untuk itu dalam persahabatan ini kita harus saling menghargai dan menghormati teman kita. Selanjutnya ada kedudukan, pekerjaan, keahlian tidak perlu dibeda-bedakan. Jadi antara pria dan wanita semua punya kemampuan yang saling menunjang. Yang selanjutnya adalah peran teman sebaya cukup besar dalam pengembangan karir. Oleh sebab itu, remaja harus mampu memanfaatkan persahabatan dengan teman sebaya dengan baik, agar remaja lebih punya semangat untuk mengembangkan karirnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan dalam materi peran teman sebaya dalam pengembangan karir. Selamat mengikuti proses belajar dari, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan tetap ikuti peraturan yang berlaku selama proses pembelajaran tadi. Oke, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.